Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Sifadiana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi Kimia Farmasi 2 pada praktikum percobaan 1 sampai 3. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Sally, Nofri, Faiza, dan Indri. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama, saya persilahkan kepada Nofri Lufiani yang akan menjelaskan materi titrasi bebas air. Izin masuk, izin menjelaskan materi titrasi bebas air. Untuk prinsip percobaan pada titrasi bebas air yaitu penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Untuk tujuan percobaannya, pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Kedua, melakukan validasi metode analisis, penentuan kadar klorfeniramin maleat secara titrasi bebas air. Ketiga, menentukan kemurnian klorfeniramin maleat dengan titrasi bebas air. Untuk tinjauan pustakanya, titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air dengan pelarut organik tertentu. Kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Di bidang farmasi, teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan pemilihan pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Untuk monografi sampel, sinonim atau nama senyawanya yaitu porfeniraminamida, rumus molekul C16H19CN2 C4H4O4. Ini untuk struktur molekulnya. Untuk berat molekulnya 390,87 gram per mol. Untuk larutan, mudah larut dalam air, larut dalam air dan kloroform, sukar larut dalam ether dan dalam benzen. Untuk persyaratan, CTM mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 100,5% C16H19 CIN2 C4H4O4 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk reaksi kimia pembakuan KH4 dan HClO4 yaitu seperti ini, dan untuk reaksi kimia CTM dengan HClO4 terlampir. Untuk diagram alir, pembakuan larutan HClO4 0,1 N dengan larutan baku kalium hidrogen pitalat 0,1 N. Pertama ditimbang 200 mg kalium hidrogen pitalat, lalu dilarutkan dalam 15 ml asam asetat glasial, kemudian ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan larutan HClO4 0,1 N, maka akan terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau, lalu dihitung normalitas HClO4. Lalu untuk validasi metode analisis klorfeniramin maleat, ditimbang 175 mg, 250 mg, dan 325 mg baku pembimbing. Lalu dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial, ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan HClO4, lalu maka akan terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau. Lalu hitung berat CTM, akurasi, dan presisi. Untuk penetapan kemurnian klorfeniramin maleat, ditimbang 250 mg klorfeniramin maleat, lalu dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial, lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan larutan HClO4, maka akan terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau.
lalu dihitung persen kemurnian klorfeniramina maleat. Untuk hasil percobaan, data hasil pembakuan HCl4 didapatkan rata-rata normalitas hasil pembakuan yaitu 0,1047. Lalu untuk data hasil validasi metode analisis, didapatkan persennya rata-rata yaitu 107,747 dan nilai SD 7,498 dan nilai persen RSD 6,958. Lalu untuk data hasil penetapan kemurnian, persen kemurnian rata-rata didapatkan yaitu 105,969. Untuk pembahasannya, titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air dengan pelarut organik tertentu. Kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Di bidang farmasi teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan pemilihan pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Untuk pembahasan pada percobaan ini dilakukan pembakuan larutan HCl4 dengan larutan baku kalium hidrogen pitalat 0,1 N untuk menentukan normalitas HCl4 yang sebenarnya hasil pembakuan HCl4 dengan larutan baku kalium hidrogen pitalat menunjukkan normalitas sesungguhnya adalah 0,1047. Untuk prosedur kedua yang dilakukan adalah melakukan validasi metode analisis klorfeniramina maleat. Baku pembanding klorfeniramina maleat ditimbang sebanyak 175 mg, 250 mg, 325 mg sebanyak 3 kali. Setiap pembanding dilarutkan dalam 10 ml asam asetat glasial, tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, lalu tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Kemudian dititrasi dengan HCl4 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau. Dari hasil percobaan didapatkan nilai persennya rata-rata 107,747 dan nilai persen RSD 6,958. Dapat disimpulkan bahwa hasil tidak sesuai dengan persyaratan literatur yang menyatakan persen R klorfeniramina maleat tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%, sedangkan persen RSD tidak lebih dari 2%, sehingga metode ini dinyatakan tidak valid. Untuk prosedur ketiga, yang dilakukan adalah penetapan kemurnian klorfeniramina maleat sampai klorfeniramina maleat ditimbang sebanyak 350 gram sebanyak 3 kali. Setiap sampel dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial, tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan 5 ml raksa asetat. Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, titrasi dengan larutan HCl4 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari ungu ke biru hijau. Dari hasil percobaan didapatkan nilai persen kemurnian rata-rata 105,969%. Dapat disimpulkan bahwa hasil tidak sesuai dengan persyaratan literatur yang menyatakan persen kemurnian klorfeniramina maleat tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 100,6%, dan dapat disimpulkan bahwa zat aktif tidak memenuhi syarat. Untuk kesimpulan, rata-rata normalitas HCl4 hasil pembakuan 0,1047. Yang kedua, metode dinyatakan tidak valid karena nilai persen R tidak berada dalam rentang 98,0% sampai 100
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi kedua yaitu titrasi redoks secara potensiometri. Pendahuluan. Prinsip percobaan yang pertama yaitu penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel. Tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder I2. Kedua, menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Tinjauan pustaka. Titrasi potensiometri menyangkut perbedaan potensial antara suatu elektroda indikator dan suatu elektroda pembanding sewaktu titrasi. Perbedaan potensial dapat diukur dengan potensial atau potensiometri atau pH meter. Pada umumnya, pengukuran teliti dari perbedaan potensial dilakukan dengan potensiometri. Akan tetapi, untuk ketelitian yang diperlukan dalam titrasi, pH meter memberikan hasil-hasil yang memuaskan dan lebih sesuai untuk menggunakan. Titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Pertama, reaksi harus cepat dan sempurna. Kedua, reaksi berlangsung secara stokiometri. Ketiga, titik akhir titrasi dapat dideteksi, misal dengan bantuan indikator atau secara potensiometri. Monografi sampel sinonim atau nama senyawa asam askorbat. Rumus molekul yaitu C6H8O6. Struktur molekul seperti yang tertera. Bm 176,13 G per mol. Kelarutan, mudah larut dalam air, agak sukar dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam benzen. Persyaratan, asam askorbat mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O6. Reaksi kimia pembakuan I2 dengan AS2O3 dan reaksi kimia vitamin C dengan I2 seperti yang tertera pada PowerPoint. Prosedur percobaan pembakuan larutan I2 0,1 N ditimbang 60 mg AS2O3 dilarutkan dalam NaOH 4 N tetes demi tetes hingga larut kurang lebih 3 ml. Didinginkan dan ditambahkan 25 ml air bebas CO2, dinetralkan dengan HCl 4N, ditambahkan 2G NaHCO3, ditambahkan 5 ml indikator Kanji P, dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N, lalu dihitung normalitas I2. Hasilnya terbentuk warna biru. Kedua, penetapan kemurnian vitamin C. Pertama, ditimbang 115 mg vitamin C, lalu dilarutkan dengan 25 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Ditambahkan 3 ml indikator Kanji P, dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N, lalu dihitung persen kemurnian vitamin C. Hasilnya terbentuk warna biru. Ketiga, penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. Ditimbang 115 mg vitamin C, dilarutkan dengan 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, dititrasi dengan 0,2 ml larutan iodium 0,1 N, diukur potensial sel dan dicatat, dilanjutkan hingga diketahui lonjakan potensial sel E. Lalu hasilnya tertera pada tabel.
Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Indri. Masih ngelag nggak yang aku? Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Eh, Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Di sini ada hasil percobaannya. Yang pertama ada hasil pembekuan I2. Yang pertama ada titrasi dari berat AS2O3 yang ditimbang. Yang pertama itu ada 62,1 miligram. Kemudian volume yang terpakainya 14,65 dan hasil dari pembekuannya sendiri 0,085. Dan yang kedua berat AS2O3-nya yang ditimbang itu ada 60,4 miligram, volume yang terpakainya itu ada 14,75 dan hasil pembakuannya ada di 0,082. Kemudian rata-rata dari normalitas I2 hasil pembakuannya yaitu 0,083. Bisa di next. Yang kedua di sini ada hasil penentuan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensiometri. Di sini ada data yang terlampir, kemudian persenan kemurnian rata-ratanya ada di 106,69%. Bisa di next. Dan yang ketiga di sini ada hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri. Dan ini merupakan ada tabel yang terlampir pada hasil tersebut. Bisa di next. Kemudian ada pembahasannya. Titrasi potensiometri menyangkut perbedaan potensial antara suatu elektroda indikator dan suatu elektroda pembanding sewaktu titrasi. Perbedaan potensial dapat diukur dengan potensial atau potensiometri atau pH meter. Pada umumnya, pengukuran teliti dari perbedaan potensial dilakukan dengan potensiometri. Akan tetapi, untuk ketelitian yang diperlukan dalam titrasi, pH meter memberikan hasil-hasil yang memuaskan lebih
sesuai untuk menggunakannya. Pada percobaan ini dilakukan pembakuan larutan I2 dengan larutan baku NaOH 4N tetes demi tetes hingga larut kurang lebih 3 mili untuk menentukan normalitas iodium yang sebenarnya. Hasil pembakuan iodium dengan larutan baku NaOH menunjukkan normalitas sesungguhnya yaitu 0,083. Pada percobaan kedua ini dilakukan penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. Timbang 115,0 mg sampel sebanyak 3 kali. Larutkan dengan 25 mili air bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N. Tambahkan 3 mili indikator kanji P titrasi dengan larutan iodium 0,1 hingga terbentuk warna biru. Dari hasil percobaan didapatkan persenan kemurnian rata-rata yaitu 106,69%. Bisa di next. Pada percobaan ketiga ini dilakukan penetapan kemurnian secara potensiometri. Timbang 115,0 mg sampel, larutkan dengan 50 mili air bebas CO2 dan 7 mili asam sulfat 2N. Titrasi dengan 0,2 mili larutan iodium 0,1 N, kemudian diukur potensial sel. Titrasi dilanjutkan hingga terjadi lonjakan potensial sel. Dari hasil percobaan didapatkan titik ekivalensi 15,12% dan kemurniannya 95,55%. Pembandingan hasil penentuan kemurnian vitamin C secara titik konvensional yaitu 106,69 dan untuk potensiometri 95,5%. Dan zat aktif pada uji konvensional melebihi rentan persyaratan yang telah ditentukan dan untuk potensiometri kurang dari rentan persyaratan yang telah ditentukan sehingga zat aktif pada uji konvensional dan potensiometri tidak memenuhi syarat. Kesimpulannya, yang pertama, rata-rata normalitas I2 hasil pembakuan adalah 0,083. Yang kedua, zat aktif pada uji titrasi konvensional tidak memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Yang ketiga, zat aktif pada uji titrasi potensiometri tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Daftar pustakanya ini sudah terlampir. Sini ada perhitungan pembakuan I2. Yang pertama ini ada perhitungan pembakuan I2 sudah terlampir dengan jelas. Di sini yang pertama didapatkan 0,085, yang kedua didapatkan 0,082. Yang kedua perhitungan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional. Yang pertama ada berat hasil analisisnya, di sini ada 7,30 mg, kemudian diinihin jadi 8,806 mg, ditambah 0,083 N per 0,1. Bisa di next. Sudah terlampir juga, di sini ada tabel yang rata-rata yang sebelumnya, kemudian yang B di sini ada persenan kemurnian. Yang pertama didapatkan hasil dari 109,62, yang kedua ada 105,82 dan yang terakhir di sini ada 104,64. Yang ketiga, perhitungan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri sudah terlampir dalam tabel sebagai berikut. Dan yang terakhir di sini ada yang keempat, perhitungan titik ekivalensi, mendapatkan hasil 15,12. Yang kelima, ada perhitungan kemurnian vitamin C dalam sampel dan persenan kemurniannya. Didapatkan hasil di sini ada 110,37 mg, jadi 15,12 dikali 7,30. Persenan kemurniannya sudah didapatkan bahwa hasilnya ada 95,55%. Dan ini terlampir grafik dari hubungan pentiter dengan E. Bisa di next. Yang kedua, di sini ada terlampir grafik dari hubungan pentiter dengan
Yang di sini adalah terlampir grafik yang volume pentiter dengan ini apa sih guys? Sally, bentar dulu. Yang tadi. Ini dibacanya apa sih? Aman. Apa? Oh ya udah. Ya udah terlampir aja. Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa secara potensiometri. Bisa di next. Untuk pendahuluannya di sini ada prinsip percobaan, yaitu penetapan kadarnya secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa. Yang kedua ada penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Dan tujuan percobaannya ada menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH dan menentukan kemunian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Lalu di sini ada alkalimetri, yaitu reaksi asam basa, reaksi antara ion H dengan ion OH yang membentuk H2O yang bersifat netral. Untuk menentukan titik akhir pada titrasi asam basa digunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik yang lemah yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. Dalam hal ini adalah pH yang merupakan titik akhir dari reaksi asam basa tersebut. Lalu selanjutnya ada aplikasi potensiometri pada titrasi asam basa. Metode potensiometri dapat diterapkan pada reaksi apapun asalkan tersedia elektroda indikator yang dapat dipakai atau digunakan untuk memantau aktivitas dari sekurang-kurangnya suatu zat elektroaktif yang terlibat dalam reaksi titrasi. Dalam bidang analisis farmasi, potensiometri digunakan untuk penentuan akhir titrasi pada titrasi asam atau basa, juga titrasi redoks, pengendapan, dan pembentukan kompleks. Bisa di next. Di sini ada monografi sampel. Nama senyawanya itu asam sitrat, rumus molekulnya itu ada C6H8O7, untuk struktur molekulnya terlampir, dan berat molekulnya ada 210,14 gram per mol. Untuk larutannya sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, sangat suka larut dalam eter, mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O7 dihitung terhadap zat anhidrat.